Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di sebuah kota kecil yang namanya Taiping. Taiping itu sendiri jaraknya dari Kuala Lumpur sekitar mungkin 250-an kilometer. Dan Taiping ini merupakan bagian dari negeri atau provinsi namanya Perak. Hari ini saya mau bercerita tentang 3 kata. Kata pertama yang ingin saya obrolin adalah berawal dari pengalaman saya waktu itu. Saya mengalami flu. Setelah itu saya ke klinik. Di klinik itu perawatnya menanyakan kepada saya, apakah Anda mengalami selsema? Saya berpikirnya, oh mungkin dia salah menyebutkan. Yang dimaksud dengan selsema itu adalah selesma. Kemudian saya mengatakan, ya saya mengalami influenza, mengalami flu, dan hingus saya itu selalu keluar. Kemudian si perawat itu mengatakan, oh iya itu berarti Anda mengalami selsema. Saya berpikirnya, ini maksudnya dia salah ngomong atau gimana gitu. Karena kalau di bahasa Indonesia itu bukan selsema tapi selesma, untuk menyatakan kalau kita flu atau pilek gitu ya. Kalau kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata selesma itu berarti sakit kedinginan sehingga mengeluarkan ingus atau pilek ya. Kemudian yang kedua, selesma itu bisa berarti ingus itu sendiri. Nah, itu yang definisi yang tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima. Kalau saya coba masukkan kata selsema di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosakata itu tidak ada. Ya, jadi ini sebagai perbandingan aja, perbandingan bahwa di Indonesia dikatakan selesma, sedangkan di Malaysia disebut selsema. Pengalaman berikutnya adalah ketika saya membaca suatu artikel surat kabar Malaysia. Di artikel itu disebutkan bahwa kebersamaan ini harus diraihkan. Berarti kan kata dasarnya tuh rai. Dan kalau orang Jawa yang dimaksud dengan rai itu pasti tahu artinya rai itu apa. Rai itu artinya wajah gitu. Apalagi kalau misalkan kita ngomongnya kasar gitu ke orang lain gitu, kita kalau dalam bahasa Jawa itu mereka akan ngomong oh raimu gitu kan. Nah, jadi begitu saya baca tulisan itu, kebersamaan diraikan. Jadi kebersamaan itu maksudnya diwajahkan atau apa gitu. Ternyata teman-teman, apa maksudnya diraikan itu? Yang dimaksud dengan diraikan itu adalah dirayakan. Kalau dilihat di Kamus Melayu terbitan Dewan Pustaka edisi keempat, rai itu berarti satu, meraihkan atau menjamu untuk memuliakan atau menghormati. Kemudian bisa mengadakan keramaian, merayakan, sekalian tertunggu-tunggu hendak merayakan tamasya. Meraihkan itu bisa berarti jamuan. Dan yang terakhir, meraihkan itu bisa berarti keramaian atau perayaan. Jadi kalau teman-teman bisa melihat ya sekarang bahwa rai itu raya. Jadi kalau kita melihat katanya rai itu sebenarnya raya. Hanya ketika kita menyebut hari raya itu bukan hari raya ya, hari raya tetap hari raya. Kalau di sini kata raya itu kan dikenal ya teman-teman di dalam Kamus Melayu terbitan Dewan Pustaka, itu berarti besar. Kemudian itu berarti hari besar, sehari besar, atau umum atau awam. Dipakai dalam beberapa ungkapan saja, seperti balai raya, balai untuk orang ramai. Sekarang mari kita lihat apakah ada kata rai di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata rai itu berarti gembala. Kemudian kata rai kedua, makna kedua itu adalah tanah atau wilayah adat masyarakat Sawu. Itu yang dimaksud dengan rai di dalam bahasa Indonesia. Apa arti kata merayakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Merayakan itu artinya memuliakan
memperingati atau memestakan hari raya atau peristiwa penting. Jadi seperti contoh merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, atau juga contoh yang lain merayakan hari lahir. Satu lagi nih, ini pengalaman lucu nih ya. Jadi saya kalau mau ke bandara KLIA itu ada satu iklan, papan iklan, billboard gitu ya. Di billboard itu ditunjukkan bahwa tulisannya gini, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita menggunakan pengertian dalam bahasa Indonesia, tutup lampu, tutup kipas, berarti lampunya ditutupin, kipasnya ditutupin. Ya ditutupin pakai apalah gitu kan, pakai kain atau pakai plastik apa itu ditutup gitu kan. Ternyata teman-teman, yang dimaksud dengan tutup lampu, tutup kipas itu adalah matiin lampu, matiin kipas angin. Ketika di Malaysia menggunakan kata tutup lampu, tutup kipas, itu maksudnya matiin lampu, matiin kipasnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tutup itu berarti benda yang menjadi alat untuk membatasi sesuatu tempat sehingga tidak terlihat isinya, tidak dapat dilewati, terjaga keamanannya dan sebagainya. Kata kerjanya menutup, yang berarti satu, menjadikan tidak terbuka, kedua, memberi tutup dengan melindungi, ketiga, menyekat, menyumbat, menimbun supaya buntu, menyatakan tidak boleh dilalui atau dimasuki. Kemudian arti keempat, mengurung, misalkan memasukkan ke dalam penjara. Arti kelima, mencukupi, seperti ongkos atau kekurangan. Dan arti keenam, menyudahi. Arti ketujuh, menyembunyikan, merahasiakan. Dan arti ke-8, melunasi, melengkapi apa yang kurang. Di sini kita melihat bahwa kata menutup atau kata tutup itu tidak menyatakan untuk mematikan lampu atau mematikan kipas angin. Mari kita lihat arti kata tutup dalam Kamus Melayu terbitan Dewan Pustaka. Ada banyak arti kata tutup di dalam kamus ini, tapi yang menarik adalah kalau kita langsung melihat di definisi nomor 5, yaitu artinya mematikan nyala lampu, dan itu konsisten dengan apa yang ditulis di dalam papan iklan tersebut, yaitu dituliskan bahwa tutup lampu, tutup kipas. Nah, yang menarik lagi adalah itu konsisten dengan kata mematikan nyala lampu, mematikan kipas angin. Itu saja teman-teman, pengalaman saya berbagi 3 kata yang digunakan di Malaysia dan ingin mencari sinonimnya atau persamaannya yang digunakan di Indonesia. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Dadah.